Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saya Bang Satrio, Ketua MPR Republik Indonesia. Selama 16 tahun berkiprah, KY telah menjadi entitas kelembagaan negara yang fundamental bagi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan sistem peradilan yang akuntabel, antara lain melalui proses rekrutmen dan pengawasan terhadap kinerja hakim. Komisi Yudisial mengabdi nusa bangsa, mengemban amanat konstitusi dan undang-undang, siap menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, tengah serius dalam upaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Upaya tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia dalam kesempatan acara Rapat Kerja Komisi Yudisial tahun 2021 pada tanggal 9 Februari 2021. Komitmen pembangunan zona integritas ini selanjutnya diwujudkan dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta penandatanganan perjanjian kinerja. Dalam implementasinya, Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis di Komisi Yudisial berinisiatif mengusulkan dirinya sebagai unit kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Tugas dan layanan strategis Komisi Yudisial yang diselenggarakan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yaitu A. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. B. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. C. Melakukan verifikasi, klarifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. D. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Biro Pengawasan Perilaku Hakim terdiri atas bagian pengolahan laporan masyarakat, bagian persidangan dan pemeriksaan, serta bagian pemantauan perilaku hakim. Bagian pengolahan laporan masyarakat melaksanakan tugas antara lain: 1. Menerima dan mencatat laporan masyarakat ke dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat atau SIPLM. 2. Melakukan pelayanan konsultasi dan audiensi terkait laporan masyarakat. 3. Melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Dan 4. Melakukan analisis terhadap laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, bagian persidangan dan pemeriksaan. Subbagian pemeriksaan melakukan tugas: 1. Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelapor, saksi-saksi dan atau ahli. 2. Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dan menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan kepada sidang panel. 3. Membantu anggota Komisi Yudisial dalam melakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor. 4.
melakukan analisis hasil-hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. 5. Melaporkan hasil akhir pemeriksaan kepada Majelis Sidang Pleno Komisi Yudisial. Subbagian persidangan melakukan tugas 1. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan sidang panel. 2. Menyusun berita acara pelaksanaan sidang panel. 3. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan sidang pleno. 4. Menyusun berita acara pelaksanaan sidang pleno. 5. Menyampaikan hasil penanganan laporan masyarakat kepada pelapor, terlapor, dan usul rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung. 6. Menyiapkan bahan pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim atau MKH. Bagian pemantauan persidangan melakukan tugas 1. Melakukan analisis terhadap permohonan pemantauan persidangan untuk menentukan kelayakan dapat dilakukan pemantauan atau tidak. 2. Melakukan pemantauan persidangan berdasarkan laporan masyarakat yang masuk dan atau atas inisiatif Komisi Yudisial terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik. 3. Menyusun laporan hasil pemantauan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti Fajar Nurdewata, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan pesan. Salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial dibantu oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Oleh karena itu, sangat tepat Biro Pengawasan Perilaku Hakim diusulkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Sebagai pimpinan, saya meminta komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai, khususnya di Biro Pengawasan Perilaku Hakim, untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan menciptakan program inovasi yang dapat menyentuh masyarakat. Selain itu, komitmen internal juga dilakukan secara terus-menerus, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen komunikasi publik, dan memastikan tren positif IPK dan IKM yang berkelanjutan. Jaya selalu untuk Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku unit kerja yang bertekad membangun zona integritas, Biro Pengawasan Perilaku Hakim sangat serius dalam menyusun strategi dan rencana kerja dalam rangka mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi, di mana berbagai implementasi area perubahan mulai digaungkan dan juga dilaksanakan oleh segenap pejabat struktural dan seluruh pegawai Biro Pengawasan Perilaku Hakim, antara lain 1. Bidang manajemen perubahan. Kegiatan ini ditandai dengan dikeluarkannya surat keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang tim kerja dan tim penilai pembangunan zona integritas pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2021. Setelah terbentuk tim kerja, kemudian disusunlah dokumen rencana kerja dan pemilihan role model atau agen perubahan pembangunan zona integritas yang dipandang dapat menjadi katalisator perubahan terhadap para pegawai di lingkungan Biro Pengawasan Perilaku Hakim, yang dilakukan dengan mempublikasikan pembangunan zona integritas melalui spanduk dan banner, serta penyampaian rencana kerja kepada seluruh pejabat dan pegawai Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Manajemen perubahan ini juga ditunjukkan oleh para pejabat di Biro Pengawasan Perilaku Hakim yang bertindak sebagai role model dengan senantiasa melakukan perubahan secara sistematis dan konsisten terkait mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture set. 2. Bidang tata laksana. Program ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien serta terukur. Ditandai dengan menetapkan standar operating procedure atau SOP sebagai gambaran peta proses penyelesaian tugas pelayanan di Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan melaksanakan SOP secara konsisten
melakukan evaluasi pelaksanaan SOP, serta menindaklanjuti hasil evaluasinya. 3. Bidang penataan sistem manajemen SDM. Program ini bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM yang ditandai dengan melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, dan sistem informasi kepegawaian. 4. Bidang akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja di Biro Pengawasan Perilaku Hakim ditandai dengan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai dalam penyusunan rencana kerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi yang semuanya terdokumentasi dengan baik di dalam sistem aplikasi e-performance Komisi Yudisial. Dengan adanya aplikasi e-performance, maka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di Biro Pengawasan Perilaku Hakim dapat berjalan efektif, efisien, dan dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja di Biro Pengawasan Perilaku Hakim, yang tentunya kinerja Komisi Yudisial dapat terukur dan berkualitas. 5. Bidang penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Biro Pengawasan Perilaku Hakim, yang ditandai dengan pengawasan melekat oleh para pejabat struktural, pengendalian gratifikasi melalui pembentukan tim sapu bersih pungli atau saber pungli, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, serta penanganan benturan kepentingan. Untuk menguatkan fungsi pengawasan dan memastikan penyelenggaraan pelayanan yang bersih dari KKN, Biro Pengawasan Perilaku Hakim juga menyediakan survei persepsi anti korupsi kepada pengguna layanan setelah selesai menerima layanan. Selain itu, masyarakat maupun pegawai internal di Komisi Yudisial juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran pegawai di Biro Pengawasan Perilaku Hakim melalui whistleblowing system yang dapat diakses melalui tautan wbs.komisiyudisial.go.id, dan dalam sistem ini dijamin kerahasiaan dari pelapor. 6. Bidang peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH, yang ditandai dengan membuat kebijakan standar pelayanan, mempublikasikan dan melakukan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Informasi tentang tata cara laporan, media pelaporan, dan tahapan-tahapan proses penanganan laporan sudah tersedia di website Komisi Yudisial. Biro Pengawasan Perilaku Hakim telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pengguna layanan setelah selesai menerima layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Muara akhir zona integritas adalah pemenuhan standar layanan publik yang baik dan bersih dari praktek korupsi. Oleh karenanya, dalam pencanangan zona integritas dibutuhkan keberanian, komitmen bersama, dan kesediaan melakukan pembenahan internal. Saya mengucapkan selamat kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia yang telah mengambil langkah pencanangan zona integritas. Semoga berjalan baik
hingga nantinya dapat meraih predikat wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Saya meyakini pencanangan zona integritas ini tentu berkorelasi langsung dan berdampak positif bagi penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada usianya yang ke-16, komitmen Komisi Yudisial terhadap reformasi peradilan demi terciptanya peradilan yang bersih dan akuntabel senantiasa dilakukan. Saya datang ke KY Yudisial. Alhamdulillah saya diterima sama petugasnya dengan baik. Saya di sini ingin minta penjelasan pendidikan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapin. Harapan saya dapat bantuan dukungan, bantuan hukum yang kami harapkan ya, masyarakat banyak tentang kelemahan-kelemahan kami orang yang buta dalam hukum. Jadi saya minta perlindungan lah. Alhamdulillah dilayani dengan baik. Ya, selamat pagi. Saya James Erikson Tapa. Hari ini saya datang ke Komisi Yudisial khusus untuk meminta pemantauan pengawasan persidangan. Sebagai pencari keadilan, saya merasa sangat dibantu karena dengan KY ini kita punya saluran untuk menyampaikan undang-undang. Tadi barusan saya datang ke gedung KY ini diarahkan oleh Satpam ke tempat parkir dan diarahkan menuju tempat lobi ini. Di lobi ini saya langsung bertemu resepsionis mengisi buku tamu hanya sebentar dengan melampirkan identitas saya, terus saya disuruh menunggu tidak berselang 2 menit. Saya langsung dipanggil untuk ke ruang pengaduan. Nah, di pengaduan saya berterima kasih dengan Pak Adli yang melayani saya dengan sabar. Beliau menjelaskan bagaimana cara mengadu, apa saja, dan bagaimana cara kerja, berapa lama pengaduan kita ini akan diproses, menunggu dari keputusan dari komisi. Jadi kita jadi tahu bagaimana prosesnya. Nah, dengan sembari itu saya juga menyampaikan nomor handphone saya, alamat agar dikabari, dan dari pihak Pak Aldi menyampaikan akan mengabari lewat surat. Nah, setelah itu tidak berapa lama setelah saya menyampaikan bukti-bukti pendukung, saya langsung selesai dan diberi tanda terima pengaduan seperti ini. Ya. Untuk itu saya terus terang saja merasa puas dengan pelayanan Komisi Yudisial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Sudihar, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, mendukung Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai zona pembangunan integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Untuk itu saya mengajak semua pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk bersama-sama mendukung program pembangunan zona integritas di Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim, saya tentunya menekankan pentingnya kepemimpinan dalam proses pembangunan dan penilaian ZI menuju WBK. Saya menyampaikan bahwa integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik selama ini sudah diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Biro Pengawasan Perilaku Hakim oleh segenap pejabat dan pegawai yang ada. Agar predikat WBK dapat tercapai, saya mendorong pejabat struktural eselon 3, eselon 4, dan para pegawai pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim
agar bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, sehingga pada akhirnya dapat memberikan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju Komisi Yudisial yang bersih dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Waskim, ceria, cepat, efisien, ramah.